Syekh Saman radhiyallahu an ini, beliau ini adalah orang yang sangat berjasa kepada kaum muslimin, terutama kepada orang-orang kita di sini, yaitu daerah Kalimantan ini. Karena para hadirin, ini Syekh Saman ini beliau adalah merupakan guru utama daripada datuk kita, yaitu Datuk Kalampayan, yang mana sudah kita ketahui mungkin orang yang paling berjasa di daerah kita ini adalah datuk kita, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Dengan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan ada di daerah kita ini, maka daerah kita ini menjadi daerah yang sangat agamis. Ini tidak terlepas daripada peran daripada datuk kita, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Dan para hadirin, ini Syekh Muhammad Arsyad ini, beliau ini, kehidupan beliau ini sangat dipengaruhi atau diwarnai oleh guru-guru beliau, terutama guru yang paling utama, guru yang paling sangat beliau cintai, yaitu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Dari karena itu tidak heran kenapa di daerah kita ini orang sangat semarak menghauli daripada Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Mungkin seluruh Indonesia mungkin tidak ada orang yang menghauli semarak daripada daerah kita ini. Kenapa? Mungkin orang-orang lain, orang yang di luar daripada daerah kita Kalimantan ini, mungkin mereka itu bingung. Kenapa di daerah sini orang sangat semarak menghauli Syekh Muhammad Saman ini? Karena para hadirin, Syekh Saman ini adalah guru utama daripada orang yang sangat berjasa di Kalimantan, yaitu Datuk Kalampayan. Dan para hadirin, Syekh Saman ini memang orang yang sangat luar biasa. Makanya mungkin tapi lu gak sempat mendengar, mungkin dibacakan tadi qasidah orang memuji Syekh Saman melewat terbang burdah, kan namanya ngaranya lah. Di antaranya, ya Syekhana ya Saman ya qutba man fil aqwan man kunta syaikhan lahu falam yara khajala. Man kunta syaikhan lahu, siapa saja wahai Syekh Saman, kunta syaikhan lahu, pian itu menjadi gurunya seseorang, siapapun mereka itu, lam yara khajala, dia tidak akan melihat kekecewaan di dirinya. Dia tidak akan melihat kasupanan bulik kampung. Kenapa? Karena orang yang dilajari oleh Seseman, kembalinya dari belajar dengan Seseman, pulang ke kampung menjadi orang-orang yang menjadi orang yang hebat, menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Mangkunta syaikhan lahu, siapa saja yang pian itu sebagai gurunya, lam yara khajala, dia tidak akan melihat, dia tidak akan merasakan kekecewaan sekembalinya dia pulang mengaji daripada pian. Nah, ini daripada hebatnya Syekh Muhammad Saman. Karena para hadirin, suksesnya seseorang itu sangat tergantung dengan gurunya. Di setiap zaman, di setiap masa itu kadang-kadang orang pintar tuh setiap masa tuh ada aja. Tapi kepintaran itu tidak cukup untuk menjadikan dia itu sukses, kecuali di belakangnya ada orang yang akan menjadi yang berperan penting menjadikan dia menjadi orang yang sukses. Siapa dia? Mereka itu diantaranya itu adalah guru yang membimbingnya. Makanya para hadirin, Syekh Saman ini di antara murid sidin di Indonesia ini yang sangat terkenal, di antaranya di Indonesia ada di Palembang, ngarannya Syekh Abdus Samad Palembang, yang mengarang Syiarus Salikin atau Hidayatus Salikin. Makanya di Palembang orang sangat semarak juga membaca manaqib Syekh Saman, karena di sana orang yang berpengaruh di Palembang, yaitu Syekh Abdus Samad Palembang, beliau adalah murid daripada Syekh Saman. Kalau di Betawi ada murid sini ngarannya Syekh Abdurrahman Misri. Syekh Abdurrahman Misri ini kakek daripada Al-Habib Usman Betawi, mufti Betawi yang sangat terkenal. Nah, itu cucu oleh Syekh Abdurrahman Misri.
Di Kalimantan Selatan yaitu Syekh Muhammad Arsyad. Makanya Al-Banjari. Makanya kita ini terkena dengan sedikit-dikit Al-Banjari. Kenapa? Itu pasti setelah kata-kata Syekh Muhammad Arsyad, lalunya belakangnya Al-Banjari. Jadi terkenal daerah kita nih Al-Banjari. Ya kah? Orang berterbangan nih ngarannya apa? Terbangan ini di Indonesia terkenal dengan kata-kata Al-Banjari. Qasidah berterbangan nih Al-Banjari, se-Indonesiaan orang menyambat Al-Banjari. Padahal terbangnya ulahan Jawa. Ya kah? Kada lokal. Lang lokal tuh ya salsabil. Ya kah? Lang lokal itu ya ngarannya salsabil. Hubbul waton minal iman. Cinta daerah kita tuh termasuk daripada iman. Jadi acaranya ini kada menakipan aja nih. Mempromosikan ya juga hari nih. Ya kah? Bisa-bisa dibawa kemana-mana gini bisa-bisa nih. Ya kah? Di Quran waja'alna minal ma'i kulla syai'in hai. Sesuatu tuh napa aja kami jadikan daripada air. Mbah, kita nih nah asalnya hidup nih karena apa nih? Karena banyu jadi hidup nih. Banyu yang bisa meluncat-luncat. Yang jadi ini nih khuliqa mimma indafiq. Kamu dijadikan daripada air yang bisa meluncat-luncat. Nah, ya kah? Nah ini, ya kah? Nah jadi di daerah kita ini yaitu Syekh Muhammad Arsyad, ya kah? Nah itu murid Syekh Saman. Bahkan kata Datuk Kalampayan, guruku yang terbesar itu, ulun sendiri bisa melihat tulisan tangan Datuk Kalampayan sendiri. Ujar sin, guruku yang terbesar itu adalah Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Nah, ya kak, kalau di Bugis, ya kak, lang murid sini yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis. Yang mana Syekh Abdul Wahab Bugis ini orang Bugis, tapi sekaligus menjadi minantu Datuk Kalampayan. Kuburan sini di Martapura di Tungkaran, di Karangtah di Tungkaran toh. Terus itu ada Syekh Abdul Wahab Bugis. Ini kan orang rame ziarah-ziarah nih. Ya kayak itu tuh Syekh Abdul Wahab Bugis tuh. Kawannya Datuk Kalampayan. Berarti levelnya nih sama lawan Datuk Kalampayan tuh. Kalampayan wani menjulung anak cagar siapa nih? Syekh Abdul Wahab Bugis menunjukkan Syekh Abdul Wahab Bugis nih orang yang sangat luar biasa nih. Ini bubuhan Bugis nih, bubuhan Azhar apa? Tanah bumbu siapa anunya? Nah, bubuhan Jairullah Azhar nih. Ya kan? Nah, itu sih Din. Makanya gitu deh, kada heran kenapa daerah kita ini ya kan selalu menghauli daripada Syekh Saman. Karena di dalam syair idza afadaka insanun bi faidatin minal ulum falazim syukrahu abada. Apabila ada seseorang menanamkan faidah, menanamkan jasa kepada engkau, falazim apapun bentuk jasa itu, ya kan, apalagi yang diajarkan tuh ilmu, falazim syukrahu abada, maka lazimi olehmu mensyukurinya, yaitu selama-lamanya. Kita ini kada lepas daripada, jadi hubungan kita dengan Syekh Saman ini memang hubungan yang erat. Kenapa? Karena orang yang sangat berpengaruh di daerah kita ini murid daripada Syekh Saman. Nah, dan lagi para hadirin, ujar Khalifah Sidin yang mengarang manakib ini yaitu Syekh Siddiq Al-Badani, yang mana Sidin juga akan merupakan Khalifah Syekh Saman. Aku mengarang kitab manakib ini, mengarang kitab manakib guruku ini, ya kah, untuk mencari rahmat yang Allah turunkan. Karena disebutkan inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika dikuyak, ketika diceritakan, ketika dikisahkan orang-orang solih itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Jadi kita nih sangat penting. Ini sangat penting nih. Ya kah, sangat penting. Ya kah, bahwa kita ini mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat inilah yang kita turun, yang kita cari. Dan rahmat ini kita kada tahu kapan datangnya. Ya kah, dalam bentuk apa kita beramalan sehingga turun rahmat kita kada tahu. Cuman diantaranya ketika diceritakan ya kah kisah-kisah orang soleh itu, ya kah, sebagaimana tadi disebutkan inda zikri sholihin,
Ketika dikuya orang-orang soleh itu tanzilur rahmah, Allah Ta'ala menurunkan makanya doa mulut dah besi, wansyur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajma'in. Ya Allah, turunkan rahmat. Oh, amun rahmat itu kita kasih sayang Allahnya kayak itulah. Yang kayak itulah. Sebagaimana disebut dalam hadis, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bisi 100 rahmat. Jadi Allah ada bisi 100 rahmat. Allah Ta'ala menjadikan rahmatnya itu dijadikan menjadi 100. Ya kanya juzu, ya kanya bahasa kasar matematikanya tak 100 napa nih? Potongan. Amunnya roti itu berapa apatannya tak? Ya ke arumi kan tuh rotinya ternyata. Ya kan ada ini kada rahmat Allah ini sidin tatak-tatak menjadi 100 potongan. 100 potong. Ya ke daging tak 1 kilo tatak berapa jak? Menurang ba arwahan nih, ba acaraan nih. Ya kan iris berapa jak daging jak? Iris 100 sih kira sedang aja 1 kilo telah. Ya kan orang anjak 20 selawi lah. Kalau hendak merasai daging gitu bertahan banyak, makanya irisnya iris 100. Jadi nggak kayak kuku ini aja nah. Banyak ya namanya. Segala kacangnya banyak ki. Pulum namanya dagingnya luak pulang. Ya kan? Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada bisi 100 juzu. Wa amsaka ta'ala indahu tis'an wa tis'ina juz'an. Dan 99 para hadirin itu disimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disimpan. Karena ya kan disimpan Allah ditaruh di surga. Wa anzala min zalika juz'an wahid. Wa anzala min zalika fil ardi juz'an wahid. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sisanya berapa tak? 99, sisanya berapa? Satu ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Pamin zalika yatarahamul khalq. Dan satu ini tuh Allah turunkan ke bumi. Nah, seluruh bumi ini, seluruh makhluk yang ada di bumi ini itu yakah dibagi-bagi juga pulang ini kepada seluruh makhluk alam di bumi ini. Jadi para hadirin, lang kita sing nyamanan hidup di dunia nih, makanya kita nih hidup tuh kada kawa alam lain daripada alam bumi ini kada. Planet apa karena nih? Kada kawa karena Allah Ta'ala sudah menurunkan rahmatnya itu ke planet bumi. Walakum fil ardi di Quran walakum fil ardi mustaqarrun. Ikam itu kata Allah aku tetap akan menghuni planet itu planet bumi yang aku tentukan. Kenapa? Karena kita kada bisa hidup lain daripada planet bumi. Ya kah? Karena kawa ini ada juga orang Amerika kah? Ini sudah diulahnya penelitian hendak cagar hidup di mana tuh di mana? Di Mars. Ini mengakui bahwa bumi ini akan hancur. Ini mengakui sudah. Makanya sampai ini sudah berapa triliunnya habisnya. Ya kan sebagai penelitian hendak hidup di planet apa? Planet Mars. Bahkan ada kau Quran memadakan walakum fil ardi ikam di dunia hendaknya di planet Mars nya ada pang banyu salsabila di situ. Karena kau hidup. Kada kau hidup. Ya kan? Kau hidup. Wah. Mun karada banyu pian ya Allah rumah tamang kayak istana bisi karada banyu karada artinya ya kalau ingin nang lampu matikin tondon mak karada isinya engke apa behera ya kah nah jadi Allah Ta'ala menurunkan satu rahmatnya ini ke bumi dibagi-bagi pulang rahmat nenek coba lihat tipian bumi nih ada siang ada apa ada malam coba ya kayaknya siang bu umuran apa kabar. Ya kak kada mau ngantuk atau malam terus kada kau apa kita ya kan ini ada siang ada malam ada banyu ada udara ya kah ada banyu ada udara ada iwak ada burung sebab kertaan itu adalah rahmat Allah yang kita rasakan ada buah-buahan lengkap macam-macam buah-buahan hari ini kada gegampangan nah itu tuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kah. Nah, dengan satu rahmat ini jer Nabi, ya kah? Seluruh makhluk tuh berkasih sayangan. Anyar satu rahmat aja anyar. Sampah kata lagi sampai binatang langkar dia bisi hati, ya tak berkasih sayangan ini dua anak-anaknya. Ya Allah. Bah,
Burung nah buka mencarikan makanan cagar mak, memberi makani anaknya. Ya kalau kita tah amunnya sudah bisi anak 5 ke 6 ke 7 kah. Anak tuh guringan di tengah rumah, malam kadang-kadang kuitan tuh menangis. Ya Allah, mudahan anakku ini beuntung daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Jangankan manusia, binatang tayata sayangnya luar biasa. Binatang buas tayata dua anak atau sayang. Aneh kalau padahal macan kah serigala kah napa kah ya kah langsung kada komulit manusia lo nak menerkam aja lo, tapi lawan anaknya itu sayang apa itulah rahmat nang Allah andak haruan dah haruan juga lah haruan juga ngerti lah haruan namunnya sudah beranak dah haruan tuh anak no hibak anak kak berapa ratus anak kan itu ya kah. Nah limbah itu tak limbahnya haruan itu beranak ya kak, abahnya itu kadang kau lagi bercari yang haur menjaga apa tuh menjaga anaknya aja. Nah pangarnya anak arwan nang anyar keluar tuh nah pangarnya beranakan lah beranakan amun taganal lagi nah pangarnya tak pot kelancingan pangarnya apa lagi kelancingan kalau bisa terabang nah ganal lagi nah pak kontoran lah gonol lagi kelusukan lah ganal lagi nah pak arwan lagi ya kah ini itu aja lah habis lah katuhaan haruan aja nih pak hah ada lagi lah katuhaan haruan aja nih pak jadi toman kah lain katuhaan haruan ini jadi dodol ya lah katuhaan haruan ini jadi orang mah haru dodo gitu nah ya lah haru banget tuhannya jadi apa tuh jadi dodol nya limbah jar pembakar teh limbahnya haruan tuh ada lagi itu malah toman tuh lain jenis napa pulang nah jadi pian coba lah kada kegampangan haruan tuh siang hari siang malam abah umanya tuh menjaga anak aja jaga anak amun ada lang lain ya ke iwak lang lain beparak sedikit aja di apanya disambarnya nah lalu cak manusia nih nang menyarik lo dihaurnya aja aruan itu ya kak pakai itik kan kak nah pakarnya membandan kah membandan nah lalu dibandaninya itu itik nah kacawai batis itik nah apa ada aruan ini laki bini mah hantam itiknya tuh ya kak nah limbah sudah inya sarik banar haruan ini anyar itik tuh digantinya lawan unjun lang bakawat pakai apa pulang umpan apa kelembuai kah kelembuai aruan ini pulang orang sudah kesesarikan lo mahantam aja lo tak sisitnya lo tajerinting aruan tajerinting nah ya kah nah ini pulang akibat aruan ini orang kada sekolah yang ini aruannya kada sekolah nyaman bener dibunguli manusia. Cuman bukan itu yang kita syahid. Ya kalau kita syahid itu aruan lawan anaknya tuh sangat luar biasa sayangnya. Nah itu apa? Itulah rahmat yang Allah taruh di dalam diri aruan. Nila tangga itu nila amunnya sudah beranakan. No, atau lagi ya. Sedikit aja ada orang nang pindah baparak lawan inya anak itu disedotnya. Masuk anak lang berapa ratus tuh kamuntung nggak bisa tapi nila kita. Ya kah? Nya nila nih pasti bini-bini lah. Nya nila karena punya ikan mas tah. Ikan mas tuh nya ada apa bini-bini lakian bertahan. Mas bang. Ya kah? Lalu jadi sedotnya tak masuk anak sebertaannya tuh kamuntung nggak. Namun sudah pindah aman, dilihatinya kiri kanan sudah aman. Inya sudah kata kau bihinak lagi juga. Lalu jadi keluarkannya jadi jurang masya Allah. Nah itulah rahmat yang Allah taruh di diri hewan. Itu baru satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Makanya apa yuk? Karena kita merasakan rahmat lang 99. Di mana? Karena disimpan Allah Taala di andak Allah Taala di sorga. Makanya sorga itu kadang kau dibayangkan nyamannya.
Kalau kau dibayangkan, makanya a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku peruntukkan, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh barang yang tidak pernah mata melihat dan tidak pernah telinga mendengar dan tidak pernah terlintas di hati manusia daripada saking nyamannya itu surga. Kenapa? Satu ini sudah kita kalau kau membayangkan nyamannya. Apalagi orang sugih, bah, tahu lagi sedikit-sedikit guring kena di hotel bintang berapa? Hotel yang berbintang itu, ya kan? Lun pian lagi dulu ada bisi anak, ya kan umur berapanya itu ya umur 4 tahun ke 5 tahun kah? Guring di hotel apa tuh yang di Banjarbaru apa kan itu? Mall Napangar itu? Cimol apa? Dapam kah? Ah, guring di Dapam situ. Guring situ, orang juga guringnya kan guringnya situ, bawa anak. Situ kan di bawahnya ada supermarket. Di sininya ada kolam renang di dalam hotel, AC, TV, kulkas, isinya lengkap. Jadi lu kada bagagayaan, anak kulun ini lang kada tahu di napa-napa, kada bagayaan lu kada busta yang solo tah. 3 bulan lebih tah kada pernah kada menguyah hotel saban hari pian. Saban hari 3 bulan nguyah hotel aja. Ayah, guingan hotel. Guing hotel aman anai. Guring di hotel artinya nyaman. Itu anyar karena belum berbintang lagi belum berbintang. Mengkaya apa? Sudah bintang 5, bintang 6. Mengkaya apa? Amunnya di sorga. Makanya Siti Aisyah bisa bertakun lawan Rasulullah, wahai Rasulullah, amun ulun ne mendapat malam Lailatul Qadar, napa nang ulun pinta? Jangan Nabi pinta surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Jangan Nabi minta surga ikam. Ada kegampangan surga. Nabi Idris masuk surga. Ini Nabi Idris ini bakawan mana? Lawan malakal maut, lawan Azrail, bakawan mana waktu hidup. Jadi ujar Nabi Idris, bro ajar. Bro nyambut nih. Ya, cobai pang ngerasa aku nak merasai mangkaya pacar orang dicabut terus. Tapi kena buli akan pulang lah jar. Jangan sekali lah jar. Dicabut. Limbah dicabut jar Nabi Idris pulang. Oh, Azrail. Aku nak merasai artinya berjalan ke Sirotol mustaqim nang mana gerang pinarami bandar artinya nang jembatan Haji Basit itu nang mana gerang artinya kan dibawa pulang ke jembatan Haji Basit itu artinya aku hendak pulang merasa ke surga kayak apa gerang artinya surga tuh nakar kisahnya aja dibawa pulang ke surga limbahnya masuk surga ya kan limbah itu dibawa bulik kada mau lagi bulik Nabi Idris mau bulik lagi jadi jangan lagi kita bulik artinya kesungkai lagi ya kan di pasar apa deh pasar lama itu tuh kisah lama itu Nabi Idris kayak itu jawab ada artinya ndak ada hendak lagi bulik kan syaratnya orang masuk surga mati kan aku sudah mati tadi syaratnya harus melewati Shiratal Mustaqim kan kita barusan lewat di sana apalagi artinya nah Jamal Azrail iya paksa lapor lawan Allah Ta'ala ya Allah artinya Nabi Idris ada mau uliknya Allah artinya Nabi Idris kada mau ulik jadi Allah Ta'ala padahal kan lawan Nabi Idris diharamkan orang masuk surga sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi kita dulu kita masuk surga hendaklah masuk surga wah siapa lah kada hendak masuk surga masuk surga tuh nyaman aja Bian masuk surga tuh woi bujur juga jar bujuran nyaman aja masuk surga tuh asal aja mau mengamalkan nah ya kah ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ujar laki-laki ini aro'aita khabarkan olehmu akan daku wahai Rasulullah in shallaitul maktubat jikalau ulun sembahyang lang pardu aja lang pardu berapa puting lang pardu nek 5 kah Zohor, Asar, Maghrib, Isya. Kenapa? Zuhur, Asar, Maghrib, 4 aja. Subuh kah? Subuh. Iya kah? Bangunlah aja pembakar. Nah itu salahnya. Bangunlah aja pembakar. Nah ada seorang laki-laki ini ucap kayak ini. Wahai Rasulullah, ulun nih pian sembahyang nih kada pernah sembahyang lang sunat.
Sembahyang lang wajib aja. Zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ada kita ini kadang-kadang zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya kan? Subuhnya nih yang lepas. Nah ini nih. Berarti kada menurut hadis ini berarti. Ya kah? Subuh kata api sembahyang subuh lang diamalakan duha. Tia duha. Bakunut pulang duhanya. Duha bakunut. Napa arti duha bakunut tak? Subuh melahur. Nah, sebuting itu aja tamu kau diamalkan dulu. Bujuran nah, ngetakan nah. Subuh 5. Insallaitul maktubat. Amun sembahyang lang 5 aja. Ulun kada pernah sembahyang qabliyah ba'diyah. Witir kada bisa. Ya kah? Duha kada bisa, isyraq kada bisa. Napa lagi? Tasbih kada bisa. Ya kah? Walam usolli siwa fardin walam asumi. Jar Imam Al-Busiri, walam usolli siwa fardin walam asumi. Aku kada pernah sembahyang lang sunat. Ya kan? Jangan melebar ke lang wajib lah. Unda kada pernah sembahyang lang wajib, terus luput nih kok. Ya ada juga kajian itu bidang tuntung. Maka berdua selamat. Selamat. Ya Allah, na'udzubillahi min jalik. Nah, ya kah? Wasumtu Ramadan. Ulun puasa Ramadan aja, wahai Rasulullah. Ya kah? Berapa? 29 atau 30. Jangan awal, tengah, dan akhir. Maka berakhirlah nih tuh. Ya kah kada kalau ulun Senin Kemis kada bisa. Soaya kah puasa napa lagi Arafah kada. Puasa napa lagi Asyura kada. Kada ulun lang puasa lang wajib aja. Ulun wajib aja puasa Daud kada. Ayyamul bid kada, ayyamus sud kada. Napa nitu jar? Ngaji. Napa ayyamul bid, ayyamus sud jar? Ya kada bisa ulun itu. Nah, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Dan lagi artinya ulun lang halal ulun gawi, lang haram ulun tinggalakan. Ya kah? Lang halal ulun gawi, ulun bisi anak bini becari ulun karena itu wajib memberi nafkah. Nafkah lang haram ulun tinggalakan, becari ulun berdusta ulun kada hokon. Ya kah? Buah rambutan orang ulun kada hokon memutik. Ya kah ampun orang. Wih, ini kadang-kadang ada pun rambutan orang sing labatan diputik bapada-padah kada. Nah, kita balik ampun rambutan nang supan keluar daripada zaman tak. Nah, keluar melihat orang memutik rambut song kada jadi. Allah, ya kak, sing ambil rambutan orang, lengkeng orang banyak aja tajar. Kada diambil kena jar, guguran juga kena jar. Buruk kena jar, biar buruk penurang juga. Ya kak, lang haram ulun tinggalakan. Ulun ambil salah sabil, ulun julung 10.000. Jangan kena kotaknya habis duitnya karada. Jangan. Oh ya kah ulun ya kah wa halatul halal wa haramtul haram. Nah nitu aja mengenai ulun pa ibadat kada. Ba maulitan ulun kada. Ya kah malam sembahyang tahajud sampai bebangkak-bangkak batis kada. Ya kan apalagi bisi tasbih nang kayak bigi binjai kada. Ya kan bisi gin nang 33 aja itu gin berdebu. Ya kah kada kayak ada khulul jannah kawaja lah ulun nang kayak itu masuk surga aja sobat. Hadis nih. Jadi Nabi naam Nabi. Iya asa jangan ditambahi lagi Nabi. Engkai itu aja gawiannya masuk surga Nabi undang jamin Nabi. Masuk surga limbahnya tak kepahumaan boleh sembahyang belum puasa sudah kayak itu aja masuk surga kebujuran pada bagaian loh jangan dilabihi ini ada kita nih lang sembahyang lang wajib aja ya ke puasa lang wajib aja nyambati orang sedikit-dikit aja nah kalau bisa melabihi nenek menyambati orang sedikit-dikit aja manguya orang sedikit-dikit aja. Sama ambil rambutan orang sebigi-bigi aja. Nah kalau bisa menambahin ini, nah itu Nabi kadang jamin lagi ya. Kayak itu aja pian masuk surga. Ya kah? Kada usah lang membaca Quran seminggu sehatam. Tapi pinanya nyaman tapi ngalih kah?
Ngalih. Muntung nih kadang nyambati orang bah, rasa kurang di diri kita nih sesuatu. Ya kah? Ya lah. Kadang-kadang nah ba WA-WA-an laju artinya turunan nah anggota kurang sikung lagi jar. Ya kah? Lalu aja. Nah apa aja jadi bahan pembicaraan? Orang kawin jadi bahan pembicaraan. Orang kada kawin jadi bahan pembicaraan. Nyawa jar. Kawin pulang jar. Nyawa tak ada sing kawinan aja kita. Beren. Pada orang kawin itu kada haram juga lah. Nah apa aja jadi pembicaraan? Orang bungas jadi pembicaraan, orang jelek jadi pembicaraan. Ya kan, tang berdiam aja masuk surga aja Nabi. Nyaman aja masuk surga. Marasai jaganya kita lang 99 nih nikmat. Jadi Nabi tamamun ni'mah dukhulul jannah. Sempurnanya nikmat itu masuk surga. Wah, ada kegampangan. PH-nya 10, mungkin PH-nya kadang 8, lagi, Bang. PH juga ngarannya tadi lah, Bro. Nah, PH 8, berapa tadi? 8,0 kah? Iya, 8 ngarannya dah. Iya kah? Biasa PH tuh 3, 4 gitu aja lah. Oh. Ya kada kegampangan, apalagi babinian masuk surga bah nyaman kada lalakian. Ada babinian sini ada kah? Di mana? Oh, di belakang kah? Hakan lu lalakian juga. Iya kah? Apalagi pian babinian masuk surga nyaman banar, bujuran kada begayaan lon. Ya kah ujar hadis Nabi, innal mar'ah bahwasanya babinian. Ngitakan nah. Idza shallat khamsaha aja Nabi. Apabila sembahyang lang 5 aja, babiniannya kada usah sembahyang rajin-rajin bang, kada usah sembahyang lang 5 aja, sembahyang sunat kada usah, apalagi bau wirid kada usah, kalau bau wirid napa-napa kah, ya kah, kada usah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, buka, ya kah, napa tuh ngaranya, mau kena tuh buka langsung, ya kah, kada usah lang. Ada usah, bujuran ada usah. Ini hadis nih. Innal mar'ah idza shallat khamsa, apabila sembahyang lang 5 aja. Itu apa lagi? Wa shamat khamsaha wa shamat syahraha. Puasa lang wajib aja bulan Ramadan. Ya kan 29 atau 30. Amunnya datang bulan kada sampai 29 lagi, wajib kena di apa? Wajib diqadha kena. Ya kan wajib dikodok. Lain puasa mun datang bulan, lain sembahyang mun datang bulan kada dikodok-kodok sembahyang dah. Amun saban kalian dikodok sembahyang, maka lucutlah iya. Ya kan lain Ramadan, puasa ini kan setahun sekali, jadi kada apa-apa juga. Ya kan mbah itu ulang wahasonat parjaha ulang tambahannya. Dan menjaga ia akan kemaluannya. Nah, itu pulang aja Nabi. Dijaga kemaluannya itu, jaga kemaluan, cagar ampun laki aja, laki tamin tujuan cagar ampun, bini ini akhir-akhir zaman ya Allah, orang pacaran biasa sudah, ya kah, kadang-kadang wih ini pakai apa ngaranya tuh, mau ada masalah babinian di andak di apa ngaranya tuh, di HP ini apa ngaranya, di sosmed kan apa ngaranya, di apa ngaranya, mensos ya, no, logo gambarnya kayak ini jangan. Lagi galau aja. Lalu ada aja orang lang menanggapi kan ada. Ada lang menanggapi orang lagi galau, loro asik ya. Jadi si lakiannya sudah kita berdapatan di bawah pohon gayam aja sudah jar. Nama habis pulsa. Nah akhirnya kada terjaga lagi am. Nabi kada beda duaan orang kecuali seton masuk lang ketiga kan kada apa-apain itu. Ya kah? Nah wa hasanat farjaha. Dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, lalunya taat lawan laki taat. Itu aja amalannya. Jar laki jangan bau wirid. Ujar laki laju pacul mau kena, aja lagi tuh. Woi, tantang sekali. Ya kan. Ujar si bini abahnya, aku hari ini 4 saruan kawalah. Orang baca manakib siang, jangan jar laki. Di rumah aja, ya gerang jar. Maka orang bekiawan aja sekampungan jar. Ya keserumahan pulang kita jar. Anak kita gini artinya sudah tulakan. Kita aja tinggal lagi berdua di rumah jar. Nih tulang ku cari tuh kajar. Nah. Ujar siapanya? Ujar lakinya. Kita di rumah.
Makanya situ makanan anu ya kita di rumah makan kita. Batalam gitu makannya. Ya kak, nah iya sudah imong si bini. Nah dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at Nabi. Masuklah ia akan surga, pilih pintu mana hendak. Pilih nyaman lain lelakian. Lelakian tadi wa halalatul halal wa haramtul haram. Bercari wajib, mendidik anak wajib. Bebinian urusan laki itu. Urusan bebinian karena dia mencari rezeki bang. Laki yang wajib manapakah ada pang bebinian umpat pahumaan. Ya kah? Umpat kepumaan kada laki jangan menugal itulah lagi paling jadi pehumaan di rumah aja. Ya kah? Atau jadi landasan aja. Ya kak, nah nyaman benar bebinian mah. Cuman kadang-kadang kayak ini hendak dinyaman-nyamani sekalinya mencari langali. Ya kak, jadi ngatakan sumbahyang, ngatakan subuh jangan melaur. Jangan jam 8, jam 9. Ya kak, bujur-bujur sembahyang 5 waktu lalu pulang. Ya kak, lalu belajar pang langaran bujur sembahyang kayaknya bisa aja orang sembahyang tapi dihukum makan kada sembahyang. Makanya alhamdulillah untung benar ada sekolahan ini sehingga ada anak kita tuh lang malajari napa? Malajari sembahyang ya kak. Lawan pulang kayak inilah. Lawan pulang kayak ini pulang nah penting bener lah. Di luar jalur aja pang dikit ini nah. Ya kah? Ketahuilah bahwasanya anak kita nih, ini sekolahan lah, Darut Tarbiyatil Aulad lah, rumah pendidikan anak. Ini ngetakan barana, ilmu-ilmu ini bagus nih, ilmu-ilmu bagusnya. Insya Allah bagus nih ilmu. Amun anak kita sekolahkan di sekolahan lah, bagus tidak? Sekolahannya punya pesantren pulang, bagus tidak? Agama bagus tidak? Tapi ketahuilah para orang tua, guru itu bisa mempengaruhi anaknya tuh paling 10 atau 15%. Perlu dicatat toh. Ngetakan mana toh. Padahal anaknya sudah kita sekolahkan di mana? Di pondok, di pesantren, dilajari kitab, ya kah? Tapi ketahuilah hai orang tua, bahwasanya guru itu dia bisa mempengaruhi anak didiknya itu paling 10 atau 15%. Ya kah? Ini penting banget. Mangkaya itu juga. Ya kah? Kita sebagai orang tua, ya kah? Sebagai orang tua anak, ketahuilah bahwa kita ini bisa mempengaruhi anak kita paling 10 atau 15%. Padahal kita ini orang apanya nih? Orang tua sudah paling 15% kalau mempengaruhi anak. Ya kah? Sisanya berapa lagi tak? pH sisanya berapa pH-nya? Berapa lagi? 70 lagi. Nah ketahuilah lang 70 ini yang mempengaruhi anak kita bisa-bisa ini tuh terpengaruh karena ini berjumlah pH-nya 70. Siapa? Itulah kekawalan. Nah itu tuh penting banget toh. Kekawalannya yang bisa. Makanya ujian Nabi ar-rajul ala dini khalilih. Seorang laki-laki itu menurut agama kawan. Bukan menurut agama gurunya kada, bukan menurut agama bapaknya kada, tapi ujar Nabi menurut agama kawannya. Nah ini dahsyatnya ya kah teman bisa mempengaruhi anak kita berapa? 70%. Lalu kayak apa nih? Ya kah? Napanya ngerti solusinya kayak apa kita? Nah ini yang bagus nih. Dari karena itulah hai orang tua, ini kan banyak orang tuanya lah. Kadang-kadangnya, hai orang tua, ingatakan benar ini pesan nah. Napa anak kita itu ulah inya itu menjadi kawan kita. Bukan hanya anak kita tuh jadi anak, tetapi anak kita itu kita ulah inya menjadi kawan. Jadi kita ini selain kita ini abahnya atau orang tuanya sudah berapa nih? 15%. Ditambah lagi kita ini adalah kawannya. Berarti kawannya berapa persen? 70 tambah 15 berapa? 85% kita bisa mempengaruhi anak. Nyatakan benar, jangan limbahnya dijulung ke sekolahan, ya kah? Lalu rasa habis tanggung, padahal kadang-kadang kayak itu, kadang mengkayai, Nah ini dahsyatnya kekawalan. Makanya kadang-kadang anak kita nih, kita sekolahkan bagus saja, kita tukarakan kitab, gurunya gin malajari bagus saja. Kenapa?
Anak kita nih limbah buliknya, kenapa? Nah, apa artinya tak? Kenapa limbah bulik di sekolahan jadi wali majzub? Ya kan? Jadi wali majzub. Kenapa? Ajar. Berjalan aja. Ajar. Padahal lobak halus banar. Kenapa jadi wali majzub? Itu gurunya karena dia melajari gitu. Jangan disalahkan gurunya. Gurunya kadang melajarin kayak itu, orang tuanya kadang melajarin kayak itu, tetapi kekawalannya melajari. Makanya itu kekawalan tak hati-hati. Ya karena kan ikam kawan tuh pilih bujur-bujur. Karena sudah tak kawan kada kawan dia apa-apa lagi. Timbah tak bakawan lo dibawainya aja tak. Lagi pangjar rasai sekali barang jar. Demi jar. Lo demi aja tak. Ya kademi tiwadak kada apa-apa. Bujuran nih kada begayaan tuh ingatan benar. Jadi anak itu lah para orang tua, hai ibu-ibu, anak itu kita ulah jadi kawan lah. Jadi kawan kan kayak apa? Kita nih kadang-kadang mengawani anak, memang anak kita kawani, tapi kadang-kadang mengawaninya mulai lagi halus sampai lang umur 5-6 tahun aja kita mengawani. Kadang-kadang berjalan berdua, kadang-kadang dicium, kadang-kadang apa-apai. Limbahnya tuha, lalu berpisah aja. Kita 4 saruan, anak kita lalu 4 saruan juga tadi dulu kita masuk hara kada jadi anak itu masuk. Kenapa tetumpang jaga aja? Berarti kan kada jadi kawan. Lang bagus kan kayak ini 4 saruan berkendaraan berdua. Ya, biar aja kita orang Tuhan ini dipadahkan orang mengaranak kah ada apa juga. Bujuran nah. Dipadahkan anak dulang kayak itu kayak lang bakawan jar kada tahu sorok biar aja orang kada tahu. Ya kan ujar anak bajar. Kita ketambakan ka bajar akur ya bah. Padahal abah nih nah. Tahu lagi ya. Babolang abah sudah. Anak membawa ketambakan. Akur jabah kita ketambakan. Kita ke tangkisungan kajar. Akur jabah kita ke tangkisung. Ya kah? Barang pinak digambar. Bujuran. Kada begayaan. Biar aja kita mengarah. Jadi karena limbah kita bakawan itu. Kita di dalam bakawan tuh kawa kita memasuk akan nasehat. Limbah kita bawa mobil ka berdua letinak. Ham letijar. Kayak itu tak akibatnya jar. Letijar. Sayangnya diri jar. Iya kah? Lobak sing halusan. Sing panjangan bawa. Atau napenak. Tuh kawan ikam nak kawin. Hendak ikam kawin. Kan nyaman. Bokodo bahen. Amun kada tayu jangan kan enak bermacam-macam lah jar supan abah kan ajar. Nah, amun kita jarak kita lawan anak ini kada dekat ngalih kena. Padahal kadang-kadang anak ini hendak juga macam cumainya kada kau mau utarakan. Amunnya kita bakawan kan melihat tah. Mau bahjar baiknya rupa itu bahjar. Jaba hendak pangnak lajar apa? Ya, hendak kawin? Nyaman lah artinya rumah kita jual. Mbah artinya bisi rumah kan bisi harta. Nyaman rumah kita jual artinya. Mun dijual bayar rumah di mana kita guringan? Banyak aja masjid kosong aja artinya. Nah. Lah itu. Ya kalau lah nah kayak itu. Nah itu tuh ilmu bagus tuh lah bujuran lu kada begayaan. Ilmu bagus ingat akan gitu. Ya kah? Kita tuh lawan anak itu bakawan akrab biar aja kita ngarannya mangaranak biar aja. Tapi kita kawan memantau. Apalagi perjanjian kayak ini. Kita ini ya kawannya, kita ini ya orang tuanya, kita ini pulang lah melajarinya 100%. Ya kah? Nah itu ulun dapat dari guru ulun tuh bagus ilmu tujuh orang bagus. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita kawan apa? Kawan mengamalkannya berkat kita menghauli orang soleh. Kita ingin menjadi anak kita pun menjadi orang soleh. Mun sudah bisi anak banyak pian lah. Anak nih banyak. Si anak banyak pernya 12 bisi anak. Lah. Si ikung tambuk. Lucut gitu sudah. Kada bergegayaan. Bisi ini 12. 11 berhasil. Jadi orang ke 11-nya. Seikung tambuk. Lucut. Apalagi bisi anak 6. 7 tambuknya aja. Nah, pati 7 lo tambuk kak. Kuitannya iya juga. Na'udzubillahimin. Jalik waduh. Nyanya ada pang nang jadi Nabi baiti jannati itu karena rumahku tuh sur. Karena
mun sudah bisi anak ya Allah ya paham benar lawan kuitan hendak ke mana pian bah hendak ke mana pian mak lu anjurakan padahal tuh uyuh ujar siapa ujar abah hapuk kita bisi anak umanya biar seikung tapi hapuk ya kan nah mulai kita nah itulah ya kan lang penting kalau lang kita ambil daripada kita beracaraan pada hari ini dan mudah-mudahan ya kan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat orang soleh berkat saya seman ya kan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menjalankan mengambil faedah daripada yang kita bicarakan pada hari ini dan mudah-mudahan kita pun akan mendapat syafaat nanti di hari kiamat ya kan syafaat yaitu syafaatnya Syekh Seman dan insya Allah kita beracaraan ini datu kalampayan imung benar loh kita insya Allah tak karena awal juga memastikan tapi insya Allah imung benar kenapa karena kita mahauli guru sidin yang sangat sidin cintai ya kah nah mungkin itu ya dulu sedikit lah daripada yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan tahun Dudi pulang acara mereka ini mudahan tetap aja berlangsung tadi untuk tadi menanggulangi paham-paham lang macam-macam kita beracaraan kayak ini kita mengesahkan hadis-hadis Nabi riwayat-riwayat orang soleh masa dipadahkan kada boleh di mana kutak ya kan munnya kada boleh ya sudah kita bulah majelis nyambati orang ya sudah gawian kayak itu kah? Nah, mungkin itulah dulu yang dapat saya sampaikan. Ya ka wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.